Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibastika Brod, dan di sini saya akan membahas tentang yang berjudul tema muamalah. Yang seperti kita ketahui, kita tidak luput dengan interaksi sama manusia, tentunya jual beli. Pengertian jual beli yang seperti kita ketahui, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran mutlak. Ada pula ungkapan lain, muqabalah syai' bin syai', yang artinya menukarkan sesuatu untuk sesuatu. Lalu secara istilah, menurut Imam Hanafi mengatakan jual beli berarti menukarkan harta atau barang dengan cara tertentu, atau menukarkan sesuatu barang yang disukai dengan sesuatu yang sama nilainya dan sama manfaatnya. Dan menurut Imam Nawawi, jual beli berarti menukarkan sesuatu barang atau barang lainnya. Dengan demikian, dari berbagai definisi di atas, kita dapat memahami bahwa hakikat pengertian jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran benda berharga secara sukarela antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang syarat-syaratnya telah dibuktikan dan disepakati oleh syariah. Ruang lingkup jual beli. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan ini harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli, atau dengan alat tukar menukar, yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Jual beli dalam Islam merupakan aspek ekonomi yang diatur oleh hukum syariah sesuai dengan nilai-nilai moral dan menghindari riba serta praktik-praktik yang diharapkan. Yang pertama, Islam menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi jual beli. Dan yang kedua, jual beli dalam Islam melibatkan konsep syariah yang melarang praktik riba. Riba di sini dianggap sebagai eksploitasi yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, bunga atau riba atau tambahan keuntungan yang dikenakan pada pinjaman uang dilarang dalam Islam, dan transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil dan timbal balik. Yang ketiga, Islam juga mengatur mengenai akad dan perjanjian jual beli. Akad sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kesepakatan kedua belah pihak, objek yang jelas, dan akad dilakukan dengan ijab dan kabul. Dengan adanya akad sah, transaksi dianggap sah secara syariah. Yang keempat, Islam memberikan panduan mengenai jenis barang atau jasa yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Barang yang dilarang antara lain adalah minuman keras, babi, dan barang yang diperoleh melalui cara yang tidak halal. Tafsiran Al-Quran tentang jual beli. Ayat yang membahas tentang jual beli terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyatum bidaini illa ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak ada waktu yang ditentukan, hendaklah ditulis.
Tafsir ayat ini menekankan pentingnya penulisan dan dokumentasi dalam interaksi jual beli. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, meningkatkan transparansi, dan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam muamalah atau transaksi ekonomi. Dan ayat kedua yakni surat Al-Baqarah ayat 27. Ya ayyuhalladzina wa ahallallahu bai'i wa haramur riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kedua ayat ini mencerminkan pedoman Islam terkait dengan jual beli, menegaskan perlunya keadilan dan kejujuran dan dokumentasi dalam setiap transaksi ekonomi. Tafsir dari ayat 27 surat Al-Baqarah ayat 27. Ayat ini dimulai dengan menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli, menjelaskan bahwa perdagangan adalah suatu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam. Jual beli merupakan cara yang sah untuk mendapatkan dan mendistribusikan kekayaan. Namun dalam ayat yang sama, Allah dengan tegas mengharamkan riba. Riba merujuk kepada keuntungan tambahan atau bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman. Langkah riba dimaksud untuk menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi dalam urusan ekonomi. Urgensi mempelajari tafsir ayat jual beli. Urgensi mempelajari tafsir ayat Al-Quran yakni tercermin dalam peran sebagai pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dan memahami ayat-ayat terkait individu yang dapat diidentifikasi, prinsip-prinsip khusus yang mengatur transaksi bisnis, termasuk pembayaran, kejelasan dalam barang atau jasa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, urgensi mempelajari tafsir ini tercermin dalam kemampuan untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam dunia bisnis yang dinamis. Dengan memahami inti dan tujuan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli, umat muslim dapat mengambil hikmah dan prinsip-prinsip dasar yang dapat diaplikasikan dalam situasi ekonomi yang berkembang. Ini memungkinkan umat muslim untuk tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa mengorbankan inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Demikian urgensi mempelajari tafsir ayat Al-Quran tentang jual beli, bukan hanya sekedar dapat memahami teks secara tekstual, tetapi juga meresapi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, serta menerapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.